Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali di episode ke-18 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Bethesda yaitu Dr. Handoyo Pramusinto, spesialis bedah syaraf konsultan. Selamat siang Dr. Handoyo. Selamat siang Dr. Andrea. Baik, pada hari ini dokter kita akan membahas mengenai trauma kepala dokter. Atau mungkin kalau Sobat Sehat Bethesda biasanya kenal sebagai gegar otak. Nah biasanya pertanyaan ini banyak dokter, mulai muncul bagaimana cara kita mengenali, apakah di kemudian hari mengganggu dan sebagainya. Begitu ya dokter ya. Ya. Nah jadi nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Handoyo. Baik Dr. Handoyo, pada topik pertama kali ini kita akan bertanya dokter, apa sih dok definisi mengenai trauma kepala? Apakah itu sama pengertiannya dengan gegar otak yang Sobat Sehat Bethesda atau awam itu mengetahui dokter? Ya. Terima kasih Dr. Andrea. Jadi awam mengenal sebagai gegar otak itu sebagai cedera kepala, yaitu trauma yang mengenai area kepala dengan berbagai sebab ya, kemudian juga dengan berbagai macam akibat. Jadi ada beberapa akibat dari cedera kepala. Ada yang ringan, ada yang berat. Ya, itu yang kita kenal dengan cedera kepala, baik ringan, sedang maupun berat. Gegar otak juga begitu, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya, jadi itu tentang gegar otak. Ya. Baik dokter, lalu apa saja sih dokter yang bisa menyebabkan tadi gegar otak atau trauma kepala dokter? Apakah hanya jatuh saja kecelakaan atau seperti apa itu dokter? Ya, kalau di Indonesia mayoritas akibat kecelakaan lalu lintas. Seperti kemarin kita baru dengar ya, baca ada kecelakaan lalu lintas yang merenggut beberapa penumpangnya, dikatakan karena cedera kepala berat, ya. Namun juga ada juga cedera kepala karena misalnya perkelahian, ya, bisa juga karena jatuh sendiri atau waktu berolahraga, ya. Jadi banyak sebab dari cedera kepala, ya, itu. Dokter, untuk klasifikasi dari cedera kepala tadi dokter, kita bisa klasifikasikan itu berdasarkan, tadi kan ada ringan, sedang, dan berat nih dokter nih. Mungkin Sobat Sehat Bethesda pengen tahu dokter itu diklasifikasikannya itu berdasarkan apa nih dokter? Ya, jadi ada beberapa macam klasifikasi berdasarkan kesadaran. Ya, itu ada tadi saya sebutkan ada gegar ringan, gegar otak ringan, sedang, berat. Ya, kalau orangnya sadar penuh ya itu berarti gegar otak ringan. Tapi kalau orangnya koma ya itu mengarah kepada gegar otak yang berat, baik disertai perdarahan maupun tidak disertai perdarahan di intrakranial atau otak gitu ya. Baik dokter, jadi untuk penanganan sendiri dokter, jadi kan Sobat Sehat Bethesda ini harusnya tahu dokter, apabila misalnya di rumah itu ada anak kecil yang nggak sengaja meledak atau mungkin ada yang jatuh gitu, nah bagaimana kita penanganan awal dan bagaimana kita mengenali sejak dini akan ada gangguan cedera kepala, mungkin dokter bisa jelaskan ke Sobat Sehat Bethesda. Ya, terima kasih Dr. Andrea. Jadi memang banyak kasus anak-anak jatuh di rumah misalnya gitu ya. Nah, yang penting apa yang harus diwaspadai oleh orang tua ya, misalnya apakah anak menangis, langsung menangis atau langsung tidak sadar misalnya, ya itu sangat penting diwaspadai atau dikenali oleh orang tua sehingga orang tua bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Ya, kalau anak yang setelah jatuh itu menangis, sadar ya barangkali itu perlu dimonitor saja di rumah. Tetapi kalau kemudian anak itu tidak sadar atau kemudian muntah atau kejang, nah, itu orang tua harus segera mengambil sikap, dibawa ke instalasi gawat darurat misalnya, termasuk ke Rumah Sakit Bethesda, agar bisa dilakukan tindakan-tindakan yang segera itu untuk mengenali apa yang terjadi pada anaknya. Gitu.
Kalau itu tadi untuk kasusnya anak dokter, tapi kalau untuk kasusnya dewasa mungkin apakah ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai dokter kalau ada cedera kepala pada dewasa mungkin yang perlu diwaspadai gitu dokter? Ya, terima kasih dokter Andrea. Pada orang dewasa, tanda-tanda yang ada tidak jauh berbeda dengan anak-anak. Pada orang dewasa mereka kalau sadar akan lebih mudah mengemukakan keluhannya. Ya, misalnya sakit kepala, mual gitu ya, sakit kepala hebat. Pada anak-anak mungkin mereka tidak bisa. Pada orang tua mereka bisa mengatakan. Tanda-tanda yang lain tentu misalnya kesadaran menurun, kelemahan anggota badan, ya misalnya tangan atau kakinya lemah, misalnya atau kejang dan muntah-muntah. Ya, jadi pada dasarnya itu semua akibat adanya kenaikan tekanan di dalam intrakranial atau di kepala. Gitu, ya. Jadi untuk yang diwaspadai tadi gejala itu langsung dibawa ke IGD ya dok ya? Ya, kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan adanya cedera yang serius, tindakan yang tepat adalah ke instalasi gawat darurat secepatnya. Ya. Lalu dokter, apakah semua trauma kepala itu harus dioperasi dokter? Kan terkadang kalau orang kan ada yang takut, ada yang memilih di rumah saja karena takut dioperasi dan sebagainya dokter. Nah, baik dokter Andrea, terima kasih. Catatan kasus cedera kepala yang dirawat atau masuk ke rumah sakit Bethesda tahun 2019 itu ada hampir 500 kasus. Ya. Kemudian sebagian kira-kira 80 sampai 90 kasus itu memerlukan tindakan operasi. Jadi message-nya adalah tidak semua kasus cedera kepala harus operasi. Ya. Ada kasus yang perlu operasi adalah misalnya perdarahan yang cukup besar, yang nanti bisa dilihat di layar, ya, di mana di situ tampak perdarahan yang cukup besar. Ya, itu salah satu contoh kasus yang memerlukan tindakan operasi. Ya. Dokter, jadi kalau untuk memerlukan tindakan operasi sendiri, apakah di rumah sakit Bethesda itu bisa dokter menangani operasi itu dokter? Nah, baik, terima kasih. Bisa rumah sakit Bethesda bisa secara paripurna ya menangani cedera kepala termasuk yang dengan perdarahan. Tentu outcome atau hasilnya tergantung dari kondisi pasien saat dioperasi atau saat sebelum operasi, sehingga itu biasanya kita sampaikan ke keluarga bahwa kondisi pasien itu seperti apa, harapannya seperti apa, itu kita sampaikan secara terbuka kepada keluarga. Ya. Baik dokter. Lalu untuk terkait dengan prognosis atau pandangan ke depan dokter. Nah itu untuk cedera kepala ringan, sedang dan berat itu prognosis ke depannya seperti apa nih dokter? Ya baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan klasifikasinya tentu cedera kepala yang ringan prognosisnya lebih baik daripada yang sedang, daripada yang berat. Ya. Namun demikian, prognosis itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi komorbid kalau yang sekarang kita kenal ya, misalnya usia lanjut dengan penyakit penyerta, misalnya DDM, hipertensi, gagal ginjal, dan sebagainya. Ya, itu prognosis sangat terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu. Baik dokter. Lalu ini kita berbicara mengenai komplikasi dokter, dan mungkin salah satu komplikasi, mungkin ada beberapa komplikasi ya dok ya. Mungkin salah satu komplikasi yang sering ditanyakan adalah kecerdasan dokter. Terutama anak-anak yang masih kecil ada geledak jatuh itu biasanya orang tua khawatir, wah nek gegar otak itu kedepannya dia akan jadi gangguan kecerdasan atau tidak, seperti itu dokter. Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat Zephyr. Ya, baik. Memang banyak orang tua yang bertanya, jika anaknya mengalami cedera kepala, bagaimana dengan kecerdasannya di masa yang akan datang. Kembali kepada prognosis, pada cedera kepala yang ringan, mayoritas tidak mempengaruhi kecerdasan. Ya. Kalau tidak ada perdarahan yang berat, ya, kondisi pasien masih baik, hampir tidak ada masalah dengan kecerdasan pasca trauma. Namun demikian pada kasus-kasus cedera kepala yang
sedang dan berat, itu seringkali ada komplikasi yang timbul ya. Misalnya gangguan berpikir tadi, kecerdasan, gangguan emosi, ya, kemudian juga kejang, itu salah satu atau beberapa komplikasi dari cedera kepala. Ya. Berarti untuk komplikasi itu apakah bisa kita minimalisir atau komplikasi itu mungkin ada tindakan tertentu nggak dokter? Mungkin seperti harus terapi berkelanjutan atau harus kontrol berkelanjutan? Ya, tentu pasca trauma itu ada tahap-tahap rehabilitasinya, ya. Misalnya termasuk fisioterapi, termasuk terapi bicara, ya, termasuk okupasi dan misalnya belajar bersosialisasi dan sebagainya, itu ada proses-proses ya rehabilitasi pasca trauma, ya, gitu. Dokter, mungkin ini untuk penutup dokter, mungkin dokter Handoyo bisa memberikan kesimpulan dokter, apa saja tanda dan tanda gejala bahayanya yang perlu diwaspadai untuk seluruh sobat ZBTSDA, ini tidak hanya anak-anak tapi sampai dewasa dokter, mungkin bisa diberikan kesimpulan dokter. Ya baik dokter Andrea, jadi untuk cedera kepala ini harus diwaspadai oleh masyarakat karena ini termasuk kejadian yang sehari-hari terjadi, banyak kecacatan dan kematian akibat cedera kepala ini, sehingga orang benar-benar atau masyarakat harus waspada betul supaya kalau ada kejadian cedera kepala, yaitu segera diwaspadai tanda-tanda yang berat, misalnya sakit kepala hebat, muntah, kejang, apalagi tidak sadar. Sampai sekarang kan kita masih sering menerima rujukan kasus cedera kepala yang dikirim setelah beberapa lama ya, misalnya setelah 24 jam dengan berbagai macam alasan, sehingga itu akan mempengaruhi prognosis. Jadi pada prinsipnya makin cepat kita tangani, hasilnya yang diharapkan akan makin baik ya. Makin terlambat ya kemungkinan untuk baik menjadi lebih sedikit ya. Jadi mohon masyarakat waspada terhadap kejadian cedera kepala meskipun seringkali tidak terlalu berat. Jadi pada orang tua bisa terjadi perdarahan otak meskipun hanya terbentur pintu rumah misalnya, atau pintu kantor, atau pintu kamar mandi, atau pintu bis kota misalnya, meskipun tidak diikuti dengan gejala yang berat, tapi orang harus waspada, ya. Baik dokter. Nah, jadi sobat ZBTSDA apabila memiliki kerabat atau saudara yang ternyata ada cedera kepala karena jatuh, bisa langsung dibawa ke rumah sakit BTSDA karena rumah sakit BTSDA mempunyai instalasi gawat darurat dan trauma center yang buka 24 jam dokter ya. Dan juga kita memiliki spesialis bedah syaraf yang bisa memberikan penanganan yang paripurna ya dok ya, dari awal sampai akhir, sehingga jangan khawatir akan prognosis yang tentunya akan semakin baik. Seperti itu nih dokter. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Handoyo atas kesempatan pada siang hari ini. Kami bisa belajar banyak mengenai kegawatan akibat cedera kepala. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Handoyo Pramusinto. Kami undur diri, sampai jumpa di Talk BTS episode ke-19, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.